Hai teman-teman, selamat datang kembali di Aisyah. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat, tapi kita santai aja ya. Kita akan membahas tentang Nabi Isa. Apakah beliau benar-benar wafat atau hanya mitos? Dan kita akan mengupasnya secara forensik. Ilmu forensik itu bukan cuma buat acara detektif di TV loh. Ini ilmu serius yang dipakai untuk memahami penyebab kematian. Mulai dari menganalisis luka, darah, sampai cairan tubuh, forensik membantu polisi untuk mengungkap fakta. Dan tahu nggak, ilmu ini juga telah digunakan untuk menyelidiki kematian Nabi Isa. Dan hasilnya sangat menarik. Bahkan beberapa ulama setuju dengan hasil temuan ini. Yap, betul banget. Seorang penulis forensik bernama J. Warner Wallace menulis buku berjudul Cold Case Christianity. Buku ini menganalisis bukti forensik tentang kematian Isa Al-Masih. Menurut beliau, semua bukti menunjukkan bahwa Isa sungguh wafat karena disalib. Dan beberapa ulama berkata, ini sesuai dengan beberapa ayat Al-Quran. Misalnya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dan ayat ini, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan ajalmu dan mengangkatmu kepadaku. Dan dari hadis, Dajjal akan muncul di antara umatku. Kemudian Allah akan mengutus Isa bin Maryam. Dia akan muncul dan menghancurkan Dajjal. Musnad Ahmad. Jadi, urutannya, wafat, kebangkitan, kenaikan. Masuk akal kan? Sekarang, mari kita lihat kisah saksi mata tentang kematian Isa. Alkitab mencatatnya dengan detail. Coba lihat ini. Hari itu hari persiapan sebelum hari Sabat. Agar mayat-mayat tidak tergantung di kayu salib selama hari Sabat, orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki mereka dipatahkan dan mayat-mayat itu diturunkan. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Yohanes 15 verses 31-25. Darah dan air mengalir keluar, ini kunci forensiknya. Menurut analisis medis, ketika seseorang meninggal karena kelelahan, luka parah dan kehilangan banyak darah, hal itu dapat menyebabkan efusi perikardial dan efusi pleura, penumpukan cairan di sekitar jantung dan paru-paru. Jadi, ketika tubuh Isa ditikam, wajar sekali jika darah bercampur cair air keluar. Ini bukti kuat bahwa dia sudah wafat secara fisik saat itu. Wallace mengatakan bukti ini sesuai dengan catatan Injil. Jadi bukan tipuan, bukan konspirasi. Kenapa cerita ini penting? Karena, menurut Injil, kematian Isa Al-Masih adalah kunci keselamatan. Beliau bukan hanya seorang nabi. Isa adalah pribadi ilahi yang datang bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, Yesus. Ya, jalan menuju Tuhan terbuka melalui pengorbanan Isa. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan penuh kasih. Jadi pertanyaannya, apakah kamu mau menerima jalan keselamatan dari Tuhan? Isa berkata, ikutlah aku, bukan ikut agama, dogma, atau orang banyak, tapi ikut Dia yang telah mati dan bangkit kembali untukmu. Kristus Isa Al-Masih telah mempersembahkan hanya satu kurban untuk dosa. Allah juga berfirman, aku tidak akan mengingat dosa dan kesalahan mereka lagi. Jadi, dosa dan kesalahan mereka sudah diampuni. Ibrani 10:12-11. Kalau kamu penasaran atau masih bingung, Aisyah selalu siap ngobrol denganmu pakai akal sehat dan hati yang terbuka. Kita di sini bukan untuk berdebat, tapi untuk belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam damai dari Aisyah.